sadar. Nah waktu itu dia bilang kepadaku, tadi itu ada perempuan. Biasa, seperti perempuan pada umumnya. Dia itu berjalan. Nah ketika pas di depan mobil, dia ini malah berhenti. Tapi ketika aku membanting setir ke arah kanan, dia ini aku lihat sudah tidak ada. Tapi ketika baru saja aku nabrak pohon itu, perempuan itu tadi sudah ada di seberang jalan sana. Dan dia terus memandang ke arahku. Jadi hari apes itu memang benar-benar nggak ada di kalender. Waktu itu posisinya mobil itu cukup laju. Tapi entah kenapa sekitar 2 kilometer setelah pertigaan itu, aku itu ngantuk. Dan ngantuknya ini benar-benar nggak bisa ditahan. Tapi waktu itu mikirku, apa mungkin gara-gara tadi malam itu aku lembur. Jadi tidur aku cuma memang waktu itu sekitar 3 jam. Dan posisinya kenapa aku terlalu percaya sama temanku yang dia ini memang belum bisa terlalu mahir mengendarai mobil. Tapi karena berhubung memang aku ngantuk, aku juga nggak mau ambil resiko. Jadi waktu itu ya sudahlah, pasrah saja. Apalagi kan jalanan ini siang hari dan hampir jam 12 siang waktu itu. Dan kira-kira aku setelah nggak bisa nahan ngantuk itu, aku benar-benar tidur di posisi bangku depan mobil itu sebelah kiri. Dan salahku, aku nggak pakai safety belt waktu itu. Setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba aku ngerasa kok ban depan dari mobil ini itu menabrak sesuatu. Dari situ aku itu langsung terbangun karena aku kaget. Dan baru saja aku membuka mataku, tiba-tiba mobil ini di depannya itu ada sebuah pohon yang sangat besar. Dan spontan aku langsung menahan kepalaku itu dengan tangan. Karena tabrakan itu cukup keras, aku tuh sampai terpental ke dashboard mobil itu. Yang untungnya aku tahan pakai tanganku. Pada waktu itu, mobil ini keadaan dalam masih menyala. Spontan aku menoleh ke temanku yang ada di sebelah ini, yang dia itu memegang setir. Dan ketika dia aku tanya, kenapa kok bisa nabrak? Tapi temanku itu cuma menoleh, tapi dia ini gak ngomong. Bahkan waktu itu posisi kaki kanannya masih menginjak gas. Langsung spontan aku matikan mobil itu. Yang aku pikir waktu itu setelah aku melihat temanku ini dia gak cedera, aku mikir dua temanku yang mungkin entah dia duduk atau berdiri di belakang. Dan ternyata ketika aku baru turun mobil, temanku itu sudah berada di tengah aspal. Dan aku melihat yang pertama itu kakinya sudah berdarah. Untung saja dari arah belakang itu kendaraan gak ada. Aku langsung waktu itu turun dari mobil. Spontan aku langsung mengangkat temanku yang berada di tengah jalan itu. Dan kebetulan waktu itu ada seorang bapak-bapak. Beliau juga membantu mengangkat temanku untuk meminggirkannya. Dan ketika aku mau mencari temanku yang satunya, ternyata yang memegang setir ini dia hanya masih terdiam. Padahal di situ sudah ada beberapa orang. Dia seperti orang bingung. Tapi waktu itu pikir aku cuma, apa dia ini shock terus nggak bisa ngomong, dia jadi tetap duduk di mobil itu. Akhirnya aku tanya kepada dia, kenapa? Ayo turun. Udah nggak apa-apa, soal mobil nggak masalah, yang penting kita ini selamat. Tapi temanku ini malah bertanya kepada, tadi ada orang nyebrang dan yang nyebrang itu cewek. Makanya aku menghindar sampai aku nabrak pohon itu. Dan waktu itu aku menoleh ke kanan ke kiri dan memang benar-benar tidak ada perempuan, hanya ada beberapa bapak-bapak di sana. Terus temanku ini aku tanya lagi, kamu ini tadi ngantuk apa benar-benar ngelihat orang? Dia ini ngotot, aku tadi ngelihat ada perempuan, dia ini nyebrang, makanya sampai aku menghindar ke arah sebelah kanan. Nah waktu itu akhirnya aku paksa turun dari mobil itu. Kemudian aku menggantikan posisinya, aku keluarkan mobil dari pinggir jalan itu. Tak lama kemudian aku berhasil mengeluarkan mobil ini dibantu dengan beberapa orang, karena roda depan ini memang nyangkut. Setelah berhasil mengeluarkan mobil itu, aku meminggirkannya ke sebelah kiri. Di situ aku masih melihat temanku yang tadi nyopir itu dia hanya duduk.
seperti dia ini memandang ke arah sebelah kanan. Dia terus memandang ke sana dengan tatapan kosong. Aku sempat khawatir terus menanyakan keadaan itu kepada dia. Kamu bener nggak apa-apa? Dan waktu itu dia hanya menggelengkan kepalanya, tapi dia ini masih melihat ke arah sana. Di situ kemudian aku mencari lagi temanku yang tadi kakinya berdarah. Setelah mengecek dia tidak terlalu parah, aku memanggil temanku yang menggantikan aku sopir tadi. Tapi posisinya ini benar-benar masih duduk seperti orang linglung. Bahkan di sampingnya ini ada beberapa orang yang bertanya ke dia, kamu nggak apa-apa Mas? Tadi kamu ngelamun apa ngantuk? Tapi dia ini benar-benar tidak bisa ngomong. Nah, kemudian ada seorang ibu-ibu, dia membawakan segelas air putih. Kemudian memberikan minum kepada temanku tadi. Nah, setelah dia selesai menengguk air putih tadi, seolah-olah dia ini seperti orang yang baru bangun tidur. Dia sadar. Nah, waktu itu dia bilang kepadaku, tadi itu ada perempuan. Biasa, seperti perempuan pada umumnya. Dia itu berjalan. Nah, ketika pas di depan mobil, dia ini malah berhenti. Tapi ketika aku membanting setir ke arah kanan, dia ini aku lihat sudah tidak ada. Tapi ketika baru saja aku nabrak pohon itu, perempuan itu tadi sudah ada di seberang jalan sana. Dan dia terus memandang ke arahku. Yang aku heran, wajahnya ini pucat. Tapi dia hanya berdiri saja, sedangkan beberapa orang yang lain itu berteriak dan menuju ke arah mobil kita. Tapi ketika baru saja aku turun dari mobil, kamu menggantikan posisi tempat setirku tadi, perempuan itu ada lagi. Dan dia berada justru di seberang jalan sebelah kiri. Makanya aku terus mencari di mana sosok perempuan tadi. Soalnya aku kejadian ini gara-gara menghindari dia nyebrang. Kalau nggak gitu dia sudah ketabrak. Nah, mendengar cerita dari temanku si supir tadi, seorang bapak-bapak. Beliau ini tukang sol sepatu di tempat itu. Kemudian beliau ini langsung menepuk pundak dari temanku tadi sambil bilang, sudah Mas, nggak apa-apa. Mungkin ini hari apesmu. Kejadian di sini itu bukan pertama kali saja. Sebelum-sebelumnya juga pernah. Dan korban yang mengalami kecelakaan sepanjang jalan ini, mereka selalu bilang kalau tadi menghindari ada perempuan nyebrang di tempat itu. Aku sempat menghubungkan ini tentang kejadian beberapa puluh tahun yang lalu yang sempat aku dengar dari salah satu orang di tempat itu. Jadi ada cerita kalau dulu ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini dia sedang berantem dengan mungkin pasangannya atau suaminya. Cerita itu tidak jelas. Nah, pada waktu itu dia bermaksud mengejar pasangannya ini. Tapi mungkin karena dia terlalu terburu-buru, sempat dia ini tidak menoleh ke kanan dan kiri. Nah, pada waktu itu ada mobil truk dari arah timur. Nah, spontan perempuan itu tertabrak dan yang mengerikan dia itu meninggal di tempat. Padahal kejadian itu sudah berlangsung pada tahun 80-an yang lalu. Tapi menurut cerita dari bapak-bapak tadi, mungkin sosok itu masih berada di tempat ini, dan karena memang setiap kecelakaan di sini mereka selalu bilang kalau itu semua terjadi karena mereka menghindari seorang perempuan yang menyeberang. Nah, setelah kejadian itu aku mengecek beberapa temanku, mereka memang luka tapi tidak terlalu parah. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung kembali ke gudang, ke tempat kerja. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang memang waktu itu membantu kami, seperti mengobati temanku dan mengeluarkan mobil dari parit di samping pohon besar itu. Dan sampai hari ini aku sedikit trauma ketika melewati tempat itu karena bekas luka dari pohon yang ditabrak oleh temanku itu masih terlihat dengan jelas. Entah ini bisa dihubungkan dengan cerita mistis atau apa, karena pada waktu itu memang hari Jumat dan anehnya itu terjadi pada siang hari. Jadi itulah sebuah pengalaman apes dan mungkin ada sedikit cerita mistis yang
aku alami beberapa bulan yang lalu.